Wow, luar biasa. Anda menikmati hadirat Tuhan. Saya dari tadi siang, saat saya sendiri memuji, menyembah Tuhan. Terus saya juga tadi didoain sama Anita, Mabel. Saya rasa banget hadirat Tuhan begitu kuat. Hari ini kita bersyukur ya. Kita bisa berkumpul bersama. Kita bersyukur kita ada sebagaimana kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kita ada di ujung tahun 2024. Di mana kita sudah merasakan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan kita juga berada di ambang tahun baru 2025. Tuhan yang sama juga menyertai kita, menolong kita. Amin. Dan berjalan bersama dengan kita. Amin. Hari ini kita mau tetap optimis dan berpikiran positif. Untuk memasuki tahun 2025. Dengan tantangan-tantangan yang baru. Dan malam hari ini, renungan firman Tuhan malam ini bisa menguatkan kita semua. Janji-janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita anak-anaknya. Tema hari ini adalah hadapi dan terima janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup adalah perjalanan penuh dengan pasang surut, suka dan duka. Ada kemenangan, ada ketidakpastian. Bahkan masa lalu dapat membebani hati kita. Dengan apa? Kesalahan. Dan kesempatan yang terlewatkan. Sementara masa depan seringkali terasa diselimuti oleh ketakutan atau kecemasan. Betul? Tentang hal yang tidak kita ketahui di tahun 2025 nanti. Namun kita sebagai pengikut Kristus malam hari ini, kita diundang untuk menambatkan hidup kita kepada sifatnya yang tidak pernah berubah. Katakan amin. Semua kedaulatan Tuhan. Kenapa ini gak jadi? Kenapa itu gak terjadi dalam hidup kita? Itu semua kedaulatan Tuhan. Kita enggak mengerti. Tetapi kedaulatan Tuhan tidak tergoyahkan. Kita enggak mengerti. Karena semua kedaulatan Tuhan. Amin. Kenapa suami saya harus meninggal? Dipanggil Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Kita harus hadapi setiap persoalan, proses kehidupan dalam hidup kita. Kita enggak ngerti. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Bisa baca sama-sama? Kita buka sama-sama. Yeremia 29 ayat 11. Sudah dibuka? Kita baca ya. Menyatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Stop. Rancangan ada pada Tuhan untuk kita. Amin. Jangan pernah ragu. Jangan pernah bimbang. Katakan amin. Karena orang yang bimbang sama seperti gelombang laut diombang-ambingkan oleh angin. Yakobus 1 ayat 6. Kita lanjutkan baca. 2-3 ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Setelah saya baca ini, saya mengerti maksud daripada damai sejahtera atau kedamaian. Bila Bapak Ibu ada di tengah-tengah masalah,
tetapi tetap ada ketenangan di hatimu. Amin. 2 bulan saya ada di rumah sakit, itu yang Tuhan berikan, ketenangan hati. Itu arti yang sesungguhnya kedamaian. Amin. Jangan takut, apapun persoalan masalah dalam hidupmu di tahun 2025, biarlah ketenangan hati itu ada padamu. Amin. Bukan itu aja. Yang terutama, yang Tuhan mau ubahkan adalah hatimu. Itu yang terlebih dahulu. Amin. Maka keadaan yang kita alami akan berubah. Katakan amin. Amin. Tuhan tidak pernah menjanjikan pencobaan itu tidak ada. Dia gak pernah janji seperti itu. Dia gak pernah menjanjikan tidak adanya pencobaan di dunia ini. Tapi dia menjanjikan kehadirannya, bantuannya, kedamaiannya yang sempurna untuk ada di dalam pencobaan itu. Katakan amin. Kalau Anda semakin hari semakin mengenal Tuhan, di saat Anda merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman, Anda mengerti isi hati Tuhan. Anda akan mengerti isi hati Tuhan. Anda akan mengerti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Dan malam hari ini ada 3 hal yang kita mau lakukan. Dan agar janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yang pertama, hadapi dan uraikan masalahmu bersama Tuhan. Amin. Ada satu quotes berkata, orang yang menghadapi masalahnya akan cenderung cepat mendapatkan pelajaran berharga daripada orang yang menghindar dari masalah. Bila ada masalah dalam hidupmu, hadapi. Itu menjadi pelajaran yang berharga buat Anda dan saya. Itu yang saya alami. Jangan kau hindari masalah, tapi kau hadapi bersama dengan Yesus. Katakan amin. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Sudah dapat? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Stop sampai di situ. Tuhan cuma mau ngomong gini sama kita. Saat Anda dalam persoalan hidup, Tuhan mau kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Bukan dengan jalanmu sendiri. Bukan dengan kekuatanmu sendiri. Maka janji Tuhan akan digenapi. Engkau akan menerima kelegaan. Amin. Inilah janji Tuhan. Dia berjanji. Engkau akan menerima kelegaan Tuhan. Kalau engkau berjalan bersama-sama dengan Dia. Kalau engkau di luar daripada jalan Tuhan, engkau akan tidak menerima kelegaan Tuhan. Amin. Pasti itu. Ayat 29. Pikulah kuku yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan kita adalah Tuhan yang lemah lembut. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang rendah hati. Anda tahu kuk? Kuk itu alat berupa sebatang kayu. Yang dibentuk sedemikian rupa untuk dipasangkan di leher kerbau atau sapi. Ya. Nah, fungsi daripada kuk ini adalah untuk apa? Agar petani dapat mengarahkan kerbau atau sapi ini, mengarahkan langkahnya sapi atau kerbau ini, apa yang petani ini mau di saat membajak sawah. Ngerti? Ngerti ya sampai sini ya? Saya ulangi, kuk adalah alat berupa kayu yang dibentuk
sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk dipasangkan di leher seekor kerbau atau sapi. Nah, fungsi dari kuk adalah agar petani dapat mengarahkan langkah sapi dan kerbau atau kerbau yang dipakai untuk membajak sawah. Kuk itu membuat sapi atau kerbau taat kepada petani ke arah yang diinginkan petani. Artinya, pikulah kuk yang kupasang. Artinya kita taat kepada Allah. Katakan amin. Dan kita akan menerima hukum kasih yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan biarlah kita taat kepada perintahnya. Ya, dan dipakai untuk mengerjakan rencananya yang menjadi rencananya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda dalam hidup ini ada persoalan, masalah, bawa kepada Tuhan. Dia yang mengarahkan engkau. Amin. Dia yang akan mengarahkan engkau. Dalam perjalanan hidup, ada pasang surut, ada suka dan duka. Bawa kepada Allah. Dia yang mengarahkan engkau. Amin. Dan bahan dasar itu dipakai Tuhan untuk apa? Agar rencana Tuhan terjadi dalam hidupmu dan saya. Kalau ada persoalan, masalah, kita berikan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Dia yang mengarahkan kita. Amin. Rencana Tuhan selalu baik buat kita. Ada satu quotes berkata, lemah lembut merupakan suatu sikap di hadapan Allah ketika kita menerima perlakuannya terhadap kita sebagai kebaikan. Dan kita tidak menolak atau melawannya. Kelemah lembutan Tuhan dimasukkan ke dalam diri kita. Dalam hidup kita. Dan kita menerima perlakuannya terhadap kita sebagai kebaikan. Katakan amin. Jangan kau menolak. Tuhan sudah memberikan kebaikannya. Jangan kau tolak. Jangan kau lawan kehendak Tuhan. Tapi terimalah kelembutan itu. Kelembutan hatinya, kerendahan hatinya. Agar kita segambar dan serupa dengan Yesus. Katakan, beri kemuliaan buat Tuhan. Waktu kita memiliki kelemah lembutan Tuhan. Di saat ada persoalan, ada masalah, kita mampu menguasai diri kita. Amin. Yang kedua, kalau bisa difoto, nanti sampai rumah dibaca lagi, direnungkan lagi, dilakukan. Yang kedua, kita mau menerima pengajarannya dan tegurannya. Katakan amin. Agar apa? Yang ketiga, kita mau karakter kita dibentuk. Agar ada kerendahan hati, ada kelembutan hati Tuhan hidup di dalam diri kita. Amin. Yang ketiga, ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ambil keputusan untuk menetapkan skala prioritas. Katakan, skala prioritas. Mulai dengan apa yang bisa kita kerjakan. Bukan mulai dengan yang tidak bisa kita kerjakan. Ini adalah namanya menguraikan. Ya. Ini dinamakan menguraikan. Jangan terbiasa ambil jalan pintas. Katakan kiri kanan, jangan ambil jalan pintas. Pinjol, judol, saya baru tahu tuh. Apapun itu. Jangan ambil jalan pintas. Tetapi percayalah hikmat Tuhan yang akan menuntun Anda dan saya
untuk memulai satu persatu tindakan apa yang bisa kita kerjakan. Amin. Contohnya anak saya, Kesia. Kesia menghadapi situasi skripsi pada saat itu dengan terus terang dengan trauma. Ya. Nah, akibatnya apa? Tidak selesai-selesai. Ada ketakutan-ketakutan. Bahkan DO sudah di depan mata. Karena waktu terus berjalan dan berjalan. Kami sebagai orang tua kita panggil Kesia. Kita hampiri Kesia. Kita tahu kita sebagai orang tua mau bantu untuk dia menghadapi dan menguraikan situasi yang sulit. Dan hampir mustahil ini. Apa yang dimulai? Ya, tindakan apa yang dimulai? Yaitu yang bisa kita kerjakan. Suami saya mulai meng-WA dosen yang bersangkutan melalui paket nomor daripada Kesia. Nomor WA daripada Kesia. Terjadilah interaksi terus menerus. Ya, situasi yang rumit. Situasi yang rumit ini bisa terurai. Amin. Bisa terurai. Dan pada akhirnya Kesia bisa diwisuda. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau Anda punya persoalan masalah pada, ayo diuraikan bersama Tuhan. Bersama keluarga. Amin. Diobrolin. Minta hikmat daripada Tuhan. Amin. Untuk supaya Anda dan saya bisa menjalankan, memulai satu persatu tindakan apa yang bisa kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, hadapi setiap persoalan hidupmu bersama dengan Tuhan dan minta hikmat daripada Tuhan. Yang kedua, fokus pada janji Tuhan secara pribadi. Amsal 29 ayat 18. Kita baca sama-sama. 2-3 ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Wahyu artinya visi. Ya. Dan biarlah kita berpegang pada hukum. Hukum adalah janji Tuhan. Janji Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang diberikan ribuan tahun. Ribuan tahun yang lalu itu tidak pernah berubah. Amin. Janji Tuhan tidak pernah berubah untuk Anda dan saya. Dia adalah juru selamat yang selalu hadir untuk apa? Menolong Anda, membimbing Anda, menguatkan Anda, menyembuhkan Anda, menghibur Anda. Jangan takut memasuki tahun 2025. Pegang janji Tuhan. Amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, fokus kepada janji Tuhan. Jangan pegang janji manusia. Manusia suka lupa. Dan akhirnya apa? Tidak ditepati janjinya. Tidak ada kepastian. Tetapi janji Tuhan selalu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan. Inilah integritas. Inilah kepastian. Inilah kebenaran. Katakan amin. Dan itu dia selalu membawa rasa aman dan nyaman bagi setiap pribadi yang percaya kepadanya. Ini integritas. Ini kepastian. Itulah Tuhan kita. Inilah kebenaran yang terus selalu membawa kita kepada rasa aman, nyaman. Kepada pribadi yang percaya kepadanya. Amin. Adalah orang-orang yang percaya kepadanya.
Dia akan membawa Anda di tahun 2025 ini dengan rasa aman dan nyaman. Amin. Yang ketiga, hati yang gembira adalah obat. Arti hati yang gembira itu adalah bobotnya atau kualitasnya sama dengan kesembuhan. Ya. Walaupun secara fisik Anda masih sakit. Walaupun Anda masih kekurangan. Walaupun Anda mungkin ada persoalan, masalah. Tetapi kalau Anda mempunyai hati yang gembira, Anda udah merasa sembuh. Karena hati Anda dipenuhi dengan gembira. Katakan amin. Dipenuhi dengan ucapan syukur. Maka kita sudah bisa merasakan kesembuhan itu. Terobosan itu dalam hidup Anda. Walaupun secara fisik Anda sakit. Anda kekurangan. Mungkin ada persoalan di dalam keluarga. Tetapi pakailah hati yang gembira itu dalam hidupmu. Katakan, hatiku gembira. Memasuki tahun 2025. Hatiku akan gembira Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Thanks Jesus. Saya mau memberikan kesaksian. Anda tahu Dave, tadi saya udah telepon kepada istrinya. Saya bilang saya izin untuk bersaksi. Dan saya tidak akan menyebutkan nama. Tapi kata istrinya, gak apa-apa sebutin aja. Kan pernah bersaksi di sini. Oke. Tanggal 27, Dave itu terkena kanker rektum. Jadi saluran dari usus besar ke anus, nah disitulah kansernya. Itu diangkat. Tanggal 27 kemarin kita lihat Dave, jenguk Dave. Dia ada di tempat tidur. Saya percaya, wow, kita melihatnya kasihan. Tapi kalau Anda lihat, berbeda banget. Berbeda. Suasana kesembuhannya tuh sudah dia rasakan. Hatinya penuh dengan gembira. Dengan ucapan syukur. Apa yang dia katakan? Iya, dia cerita bahwa dia menjadi menguatkan. Justru dia menguatkan orang lain. Pada saat dia di kemo, di sekitar dia menguatkan orang-orang itu. Ada lagi waktu itu dia bilang apa? Orang Belanda ya. Amerika dan Belanda coba. Dia menguatkan orang-orang itu. Luar biasa. Ingat, hidup kita bukan fokus pada penyakit. Kita ada di dunia ini karena apa? Ada maksud Tuhan untuk kita menjadi berkat buat banyak orang. Beri kemuliaan buat dia. Amin. Waktu Parisa masuk rumah sakit, Tuhan juga ngomong sama saya. Fokus sama saya kata Tuhan, bukan penyakit suamimu, fokus sama saya. Ingat, Anda hidup untuk menjadi berkat. Amin. Anda harus mengerti identitas Anda di dunia ini. Saya bersyukur banget lihat dia. Mungkin kita merasa kasihan, tetapi saya lihat rohnya terus bernyala-nyala. Luar biasa dia. Wow. Dalam Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Dalam bahasa Inggris dikatakan belum melihat tetapi tetap percaya. Itulah yang kita harus kerjakan. Yang harus kita lakukan. Kita nggak ngerti di tahun 2025 seperti apa. Kita belum melihat tetapi tetap percaya. Amin. Katakan kiri kanan, tetap percaya. Apapun tantanganmu di tahun 2025 ini.
Hadapi dengan hati yang gembira. Luar biasa Tuhan Yesus. Hadapi dengan hati yang gembira. Amin. Katakan kiri kanan, jangan takut. Jangan cemas. Yesus lebih luar biasa dari segala persoalan kita. Amin.